لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك ينسى. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita kedatangan tamu yaitu Hilmi yang sudah mengikuti pelatihan di BLK ya Mi ya Pak. Itu nanti kita coba tanya-tanya kesan dan pesannya Hilmi selama di sana. Mungkin pertama mulai dari berapa lama Hilmi di sana ya, kemudian tujuannya kenapa Hilmi bisa ikut pelatihan itu gitu ya, sampai nanti pertanyaan yang lain. Nah, pertama mungkin dari tujuan dulu, kenapa Hilmi bisa tertarik ikut pelatihan di BLK? Karena saya ingin mendapatkan pengalaman supaya saya ketika melamar pekerjaan tuh ada pengalaman ya Pak, supaya terlatih juga, tergambar juga di dalam dunia pekerjaan tuh seperti apa gitu Pak. Jadi itu aja. Oke. Tapi emang dari awal niatnya pengen kerja nih, nggak pengen kuliah? Kerja dulu sambil kuliah kalau bisa. Oh, Masya Allah, tidak merepotkan orang tua ya. Ya. Berapa Ya, yang kedua, berapa lama selama di sana, Hilmi? Berapa hari? Itu ada sekitar sebulan lebih seminggu Pak. Sebulan lebih seminggu. Iya. Itu tidur di sana berarti ya? Iya Pak. Tidur di sana. Seminggu, terus ntar minggu balik ke rumah. Seninnya balik. Oh, berarti hari Minggu itu boleh pulang? Iya Pak. Minggu jam berapa tuh? Pagi? Ya, Sabtunya tuh Sabtu. boleh pulang sore. Sabtu sore pulang. Iya Pak. Kemudian hari Senin pagi sudah di sana lagi. Iya Pak. Jam 7 harus nyampe. Oke. Sekarang boleh ceritakan apa kegiatan Hilmi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi selama di sana? Kegiatannya tuh mulai dari bangun tidur, jam berapa gitu, harus jam berapa sampai tidur lagi? Jadi bangun saya tuh sekitar jam 4 itu sholat subuh. Habis itu saya itu olahraga pagi. Terus habis olahraga itu mandi, kegiatan mandi bersih. Terus habis itu saya makan sarapan pagi. Habis sarapan tuh ada ini apel pagi juga. Terus habis apel ini saya langsung pelatihan ke kelas. Ke kelas? Iya Pak. Dari jam berapa itu mulai pelatihan berarti? Itu dari jam 9 Pak sampai sore. Sampai sore? Iya. Selesai pelatihan sampai jam berapa? Sampai jam 4 kan Pak. Jam 4? Habis asar. Oke, terus apa lagi kegiatannya setelah itu? Setelah itu boleh habis itu kan istirahat. Terserah itu mau ngapain. Terus habis itu bersih juga. Habis itu sholat maghrib. Terus habis sholat maghrib itu makan. Ada makan malam juga Pak. Terus habis makan apel malam jam 8-an Pak. Jam 8 iya. Sampai jam 8.30. 8.30. Iya, setelah itu bebas. Ya, bebas Pak. Okay. Tadi bangun jam 4. Bangun jam 4 itu emang keinginan sendiri atau aturan dari BLK harus jam 4? Keinginan sendiri. Jam 4. Iya, sholat subuh karena. Tapi kalau dari aturan dari BLK mulai ininya dari jam berapa? Jam 5-an. Oh, jam 5. Iya, harus. Jam 5 udah harus bangun semua. Iya. Apa agendanya jam 5? Itu sholat subuh. Tadi itu olahraga. Oh, olahraga. Sekarang lebih ke ini. Menurut Hilmi, selama Hilmi di sana ngerasa dapat nggak manfaatnya? Dapat banget Pak, karena di sana dilatih kedisiplinan. Terus kita juga harus benar-benar disiplin, jangan leha-leha, jangan bermalas-malasan. Terus dilatih mental juga di sana. Ya, terus udah gitu Pak. Jadi selain dari keahlian ya di dunia pekerjaan, dibekali juga dengan kedisiplinan, ya, Pak. Ya, kemudian juga dan mental ya. Jadi mental sudah siap, disiplin juga sudah siap. Pak. Artinya lulus dari sana insya Allah bisa bersaing ya dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih dari teman-teman mungkin bertanya, memang ada nggak pungutan biaya yang harus dikeluarkan selama pelatihan di sana? Nggak ada Pak, sama sekali nggak ada. Sama sekali tidak ada. Nggak ada Pak. Itu makan gimana? Ya udah, makan dari sono disediain gratis Pak. Masya Allah. Makannya mungkin cuma pakai
ini doang, sayur doang, nggak ada apa-apanya? Ada ayam, Wah, tahu, Masya kadang Allah. lengkap Pak. Iya, Ada lengkap. buahnya juga. Buahnya juga ada. Ada Pak. Masya Allah. Ada snacknya juga. Snacknya juga Iya, ada. Pak. Masya Allah. Berarti memang sangat menguntungkan ya Iya, dengan ikutnya sangat. pelatihan itu. Oke. Masya Allah, terima kasih tadi informasinya. Kemudian mungkin teman-teman juga nggak tahu nih Mi, jurusan yang ada di sana itu ada apa aja jurusannya. Terus antum milih jurusan apa? Oh, iya, Gitu. Pak. Jadi di sana tuh ada jurusan welding glass, terus ada body repair, terus ada otomotif sepeda motor, terus ada teknik kendaraan ringan, terus ada AC juga, terus ada AC, terus ada apa yang kopi itu, barista. barista, Oke. sama Terus administrasi perkantoran. administrasi pengantoran. Iya, Pak. Kayak menjahit gitu ada nggak? Menjahit nggak ada Pak? Oh, nggak ada. Oh, administrasi pengantoran. Udah, semuanya ada 7 ya? Iya, 7 Pak. jurusan. Tata boga ada? Tata boga nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi cuma 7. Dari 7 itu ternyata Hilmi tertarik ke jurusan apa yang dipilih? Ini otomotif sepeda motor. Otomotif, sepeda Sepeda motor. Kenapa milih jurusan itu? Karena saya ingin mengetahui basic-basic dari otomotif itu seperti apa. Oke. Emang suka ya Mia? Suka, Pak. Oke, jadi mungkin harapannya setelah dari pelatihan itu apa rencananya Mi? Rencananya- yang Hilmi lakukan? Rencananya sih ingin melamar di suatu perusahaan di tempat kayak Honda, Astra gitu Pak. Yamaha gitu Yamaha, ya. iya. Nanti mungkin akan bermanfaat ya ketika bisa bekerja di sana ya. Iya Pak, bermanfaat. Berarti bagian apa Mi? Yang Bagian paling pas? operator Pak. Operator. Oke. Mungkin selain dari kerja di PT, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri ya, Iya, Mi, ya? Pak. Buka Apa bengkel. itu Mi? Buka bengkel. Buka bengkel. Kira-kira siap kalau punya modal buka Kalau bengkel? punya modal siap insya Allah. Masya Allah. Artinya ini sudah tidak bergantung dengan perusahaan ya, Iya, Pak. dengan pabrik, tapi juga bisa melaksanakan usaha sendiri ya. Iya, Pak. Itu jadi pengusaha, terutama fokus di bidang bengkel. Bengkel. Masya Allah. Jadi nanti Hilmi setelah ini kayak motor ganti oli, kemudian mungkin motor servis itu bisa sendiri kalau ada alatnya. Kalau ada alatnya bisa insya Allah Pak. Masya Allah. Jadi tidak harus ke bengkel ya, Iya, Mi, ya? Pak. Bisa bermanfaat berarti buat keluarga. Iya. Oke. Kesan-kesan yang ingin disampaikan, yang pertama mungkin untuk sekolah, ya pesan dan kesan ya. Kemudian untuk adik kelas gitu, seperti apa? Silakan. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SMA Al Arabi yang telah memfasilitasi saya yang memilih untuk ke dunia kerja sehingga saya bisa bersaing di dunia pekerjaan. Dan program BLK ini sangat berguna dan juga kami mendapatkan sertifikat supaya kami bisa melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Dan saya juga berpesan kepada adik-adik kelas saya yang ingin bekerja, saya sarankan untuk mengikuti program BLK ini gitu Pak. So, jadi tadi Hilmi ngerasa manfaatnya banyak ya Iya, bagi Pak. BLK ya, termasuk punya legalitas berupa sertifikat. Iya. Nanti sertifikat itu bisa menjadi nilai plus ya ketika Siap, Pak. Hilmi melamar ke dunia pekerjaan. Siap. Kemudian saran dan pesan titip kepada adik kelasnya bagi yang memang memutuskan untuk bekerja, jangan sia-siakan program BLK yang sudah difasilitasi oleh sekolah ini. Iya, Pak. Jadi ya, syukran Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهواه أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل أحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حق